Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Siasat berebut istana. Tadi terputus, saya belum mempersilahkan Anda, Bang Mardhani. Anda sudah senyum-senyum tadi ketika mendengar penuturan dari Bang Romi soal keyakinan atas Pilpres nanti. Ya, yang pertama tentu harus begitu Mas Romi karena mendukung Pak Jokowi gitu loh. Kami punya data lain ya. Harga telur di Indonesia 23.000, harga telur di Malaysia cuma 11.000. Harga minyak sawit atau minyak sayur di Indonesia 9.000 per kilogram, di Malaysia cuma 6.000. Harga beras di Thailand cuma 6.200, di Indonesia 7.300. Listrik per kWh di Indonesia lebih mahal dibanding Malaysia, dibanding Vietnam. Artinya masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang lebih baik saat ini. Nah, karena itu nanti kalau kita lihat yang lebih makro, pertumbuhan yang janjinya 7, 3 tahun terakhir ini faktanya 5%. Tapi memang bekerja. Nah, karena itu belum lagi kalau kami melihat ya, dengan tagar 2019 ganti presiden yang sederhana, ternyata sambutan publik luar biasa. Kami melihat... Ukuran luar biasa itu apa, Mas? Kalau kita lihat reach out di sosial medianya sudah 186 juta. Di sosial media? Sosial media. Anda yakin itu beresonansi ke publik secara umum? Sekarang ini data sosial media menjadi perhatian yang sangat dalam bagi partai politik. Karena kongruensi antara apa yang terjadi di sosial media dengan yang terjadi di publik, di ruang nyata, sangat kompatibel. Nah karena itu, belum lagi kalau kita pergi ke Jawa Barat, dukungan Gerindra PKS, atau ke Jawa Tengah Mas Dirman, kami yakin, insya Allah 2019 akan ada pertarungan gagasan, pertarungan karya, pertarungan anak bangsa terbaik untuk menghadirkan kompetisi mengangkat Indonesia jauh lebih maju. Oke, mau dikomentari Bang Adian? Data-data tadi, data-data harga-harga yang bahkan negara-negara tetangga pun masih jauh lebih bisa dijangkau oleh rakyatnya. Tadi kalau menurut data-data Bang Mardhani? Ya, dalam banyak hal juga memang semua harga barang tidak sama di antara negara satu dan negara yang lain. Di Malaysia ada yang lebih murah, tapi juga ada yang lebih mahal. Artinya itu tidak menjadi ukuran tentang kesimpulan yang terakhir disampaikan. Itu pertama. Nah yang kedua, kalau kita mau bicara tentang presiden, yang diadu itu program bukan kaosnya. Apalagi tagarnya. Nanti rakyat yang kemudian jadi bingung. Harusnya disampaikan dong program dari calon presiden PKS yang sampai sekarang tidak punya calon presiden ini. Itu apa? PKS sudah punya presiden. Apa? Kan belum presiden punya. PKS sudah ada. Sudah ada? Calon presiden sudah ada? Sudah. Sudah ada? Calon presiden ada 9 kan? Iya. Itu presiden atau wapres? Capres dan cawapres. Dan sudah sekarang, ada, mana lagi nih, tagar ini jalan masuk. Sekarang kami sudah punya. Kenapa 2019 ganti presiden? Isinya program sehingga nanti akan ada. Monggo kawan-kawan Pak Jokowi mau diganti dengan lagi. Presiden dari PKS, presiden siapa? Calon presiden dari PKS siapa? 9 nama. Oh masih mulai dari banyak. Ahmad Heriawan, Hidayat Nur Wahid, belum putus. Anies Mata. Belum putus 1 dari 9. Oh. 9-9-nya itu PKS majukan. Insya Maksudnya Allah. 9-9-nya mau jadi calon presiden? Iya. Kita ajukan bersama dengan rekan koalisi, nanti kita akan pilih Baiknya mana yang begini terbaik. Pak, maksud saya putuskan dulu salah satu dari 9, baru buat pin. Baru buat kaos. Kalau itu nggak usah diajarin. Bukan. Artinya gini, jangan disederhanakan buat seolah-olah mencari pemimpin putra terbaik bangsa ini disederhanakan dengan kaos. Bagi saya juga tidak tepat. Tapi gini. Sebentar dulu. Tapi yuk sampaikan program-programnya apa. Tapi bagaimana mau menyampaikan program kalau orangnya saja belum pasti. Jadi yang pertama kali dilakukan apa? Tentukan orangnya, rumuskan programnya, baru keluarkan tagarnya. Nah ini kayaknya terburu-buru ya, nggak tahu mau ngejar apa, saya tidak tahu ya. Oke, Mas Arief? Jadi gini, Obama dulu jadi presiden juga lewat kaos, chance. Jadi dia menang. Ya, jadi kalau sebuah pesan di ilmu komunikasi kaos, gini loh, Bung. Kaos itu tidak menjadi penentu. Benar. Itu, Obamanya dulu maju, kaosnya keluar. Benar. Ini lain. Benar. Kaosnya keluar, orangnya nggak keluar-keluar. Baik. Begini. Nah, jadi
Begini, Jadi Baru kaosnya cari aja contoh. Pak Jokowi udah khawatir. Cari contoh Apalagi kalau ada orang yang tunggu sebentar. tapi begini ya, Pak Joko Widodo dengan ada kaos itu kalau memang dia firm, dia bisa menang, dia nggak usah mengomentari dengan gimana gitu loh kan di pidatonya. Kaos nggak bisa menjadikan seorang presiden. Memang enggak. Ya memang harus yang milih rakyat. Tapi kaos itu kan sebagai sarana campaign. Tapi itu sudah membuat Mengkampanyekan panik. siapa? Menurut Anda itu panik? Panik. Ekspresi kepanikan? Dia orang Jawa, saya orang Jawa. Saya tahu gaya tubuhnya. Itu ekspresi kepanikan? Ekspresi tubuhnya panik. Bagaimana? Kalau nggak panik, kalau nggak panik, dia tidak menanggapi. Sama-sama orang Jawa, Artinya saya gini, cuma ingin mengatakan ini bahwa gini loh, kaos Pak Joko Widodo yang disampaikan ini oleh Pak Jokowi dikatakan akan bisa mengganti beliau, itu sebenarnya ingin memunculkan siapa sih sebenarnya yang mau dimajukan. Gitu. Siap. Tunggu waktunya. Kita dengarkan, Sebentar lagi. kita dengarkan apa waktu itu komentar Pak Jokowi soal kaos dan juga hashtag yang berikut ini. Semangat sekali loh. Ganti lagi isu kaos. Ganti presiden 2019. Ya kan? Pakai kaos. Masa kaos bisa ganti presiden? Presiden itu rakyat. Kalau rakyat itu mempunyai kehendak ya bisa. Kalau rakyat nggak mau ya nggak bisa. Yang kedua ya ada kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begini Mbak, tapi begini. Kan abis ada hashtag ganti presiden 2019, terus muncul lagi kan hashtag tandingannya kan. Artinya kan itu direspon oleh relawan-relawannya Joko Widodo ketika Pak Joko Widodo sudah panik. Oke. Ya artinya ada. Panik itu Anda sekali lagi Sama panik sekali itu nggak ada karena tadi berapi-api menyampaikannya. Ada banyak respon muncul. Oke. Keluar kaos ini, kemudian keluar kaos yang lain. Yang lucu Prabowo malah buka kaos. Jadi memang responnya sulit ditakar. Artinya bahwa Menurut Anda, macam-macam ya, ini kan sangat dinamis iya, ya. karena video itu menurut Anda juga reaksi atas kaos tadi. Ya bisa jadi. Ya, tapi begini. Saya sedikit mau menanggapi Mas Romi ya. Jadi gini Mas Romi, ini harus dikoreksi ya. Bahwa sampai hari ini pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh pemerintahan Joko Widodo belum bisa melampaui pertumbuhan di akhir pemerintahannya Presiden SBY. Oke. SBY itu Betul. yang Tetapi kedua, saya ingin menegaskan bahwa yang kedua, angka pertumbuhan Pak SBY tahun tertinggi 2011 itu terjadi karena pertumbuhan ekonomi dunia juga sedang tinggi. Betul. Ekspor kita di atas 200 miliar dolar pada waktu Betul. itu. Yang Sekarang kedua- ekspor kita sudah yang kedua- begitu turun karena pertumbuhan ekonomi enggak, dunia yang sedang kedua turun. hari ini nilai dolar tak juga turun di bawah 10.000. Ya, jadi itu jelas hutangnya makin gede. Oke. Hutang kita naik karena memang PDB kita tumbuh. Yang penting adalah kita 29,2%. Justru Di yang akhir krisis, aneh PDB-nya 2001, naik, 2002, hutang kita pertumbuhan masih 80 sampai ekonominya 60% dan dari PDB. daya belinya masyarakat nggak naik-naik. Yang aneh itu jualan kaos, Prabowo buka kaos. Itu paling aneh itu. Sebentar, saya tadi tertarik ketika Mas Arief katakan reaksi yang disampaikan Presiden Jokowi adalah reaksi bentuk kepanikan. Apakah itu bisa ditafsirkan seperti itu? Karena Kang Aceh memang jarang-jarang sih melihat Pak Jokowi bicara sedemikian berapi-api. Bagaimana menafsirkan itu? Loh itu kan saya kira ini Pak Jokowi kalau kita lihat pidatonya itu justru nadanya menurut saya nada bercanda. Masa bisa ganti presiden? Nah, kalau ngomong kayak gini, ya bagus ya Nah, Kang. Kalau ngomong kayak gini. Nah jadi maksud saya kita harus melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu juga sebagai bentuk candaan. Hanya bercanda saja. Menurut saya itu hanya sebagai Nah, bentuk komen. candaan. Jadi oleh sesungguhnya karena tidak itu menurut saya bercanda artinya tidak dianggap serius ini? menurut saya tidak dianggap serius oleh beliau. Tidak Dan oleh serius. karena itu kita tidak usah menafsirkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan mengatakan demikian itu bukan berarti bahwa itu menanggapinya secara serius. Justru saya melihatnya ini sebagai sebuah candaan saja. Mimpinya terlalu besar. Mimpi siapa? Mimpi. Jadi
Karena enggak, Nah, karena jadi gini loh. kata Sun Tzu, Bagaimana Sun Tzu misalnya tuh mau bilang mengganti gini, Nak, ya. presiden, Kata Sun ganti Tzu, Fahri Hamzah aja gagal lagi. nanti kita jawab. Di mana-mana. Kata Sun Tzu, Kita dengarkan, bagaimana, Bang? Kalau kata Sun Tzu, kalau kita punya 3 hal, 100 kali kita berperang, 100 kali kita akan menang. Yang pertama, kenali dirimu. Yang kedua, kenali musuhmu. Yang ketiga, kenali medan tempurmu. Kami tahu kalau sumber daya, media sana. Tapi dengan hashtag itu, medan tempurnya itu tidak diperkirakan oleh Pak Jokowi dan teman-teman. Gambarkan dong bagaimana sih efek hashtag ini yang Anda temui seperti apa misalnya? 69% yang share dari datanya Google itu generasi milenial. Reach out di 2 pekan pertama 186 juta. Jadi tidak bisa ditanggapi bercanda, maksud Anda itu? Monggo, dan Pak Jokowi, Romi lebih paham kali. Almost every day ada survei, bukan media mainstream tapi media sosial. Karena itu kami gunakan ini dan kami gembira Pak Jokowi mengomentari ini. Sudah sekian banyak yang katanya terbeli kaos, surveinya nggak berubah. Tetap tertinggi Jokowinya. Nah, artinya bahwa yang salah apa nih? Data surveinya atau data dagangan dia? Tapi biasanya yang paling tidak bisa dipercaya orang Kalau berdagang. Adian lihat, Trump itu selalu kalah surveinya sama Hillary. Enggak, Last saya minute punya dengan kekhawatiran. menggunakan pendekatan sosial media baru terbuka bocor 50 iya. juta. Saya punya datanya. kekhawatiran Dalam Gini, Facebook Mbak vote tetap Nana. kalah loh. Dia 2,5 juta Popular vote suara kalah. di bawah. Iya, Hillary. tetap. Artinya beda itu dong. hanya Jarak sekitar penghitungannya 20 juta saja. ada Facebook dan itu yang menang Tapi di gini, 4 Dan negara sistemnya bagian. kan memang berbeda, Begini, tidak apple to apple. Mas ya, kalau kita tahu apa itu survei, survei opini itu biasanya dilakukan kalau hari ini dilakukan pemilihan. Harinya kan belum berlaku. Kan Enggak, ini artinya masih begini. 1 tahun lagi kan. Nah kalau 1 tahun Jumlah bisa dan berubah hashtag semua. Bukan kaos begitu Mas itu- Hanta. Ya kan? Karena politik itu kan bergantung momen kan. Jumlah Tidak dan bisa hashtag kaos berdasarkan itu, jumlah kaos itu cuma berpengaruh pada pendapatan penjual kaosnya saja. Tapi tidak mempengaruhi survei. Survei itu survei hari ini. Saya Nah, ingin kalau tanya. sudah ini dijual berjalan sebulan terus. lalu. Enggak, survei itu dalam bahasa survei bagus, selalu udah dikatakan kalau hari ini ya bukan nanti ya, hari ini. Iya Ya, kan kita artinya bicara kekinian. pendapat Saya publik ingin, bisa saya ingin berubah. tanya kepada tukang survei kalau begitu, Direktur Poll Tracking, Mas Hanta Yuda. Ini kalau menggunakan ambil contoh lah hashtag dan sebagainya. Bagaimana kemudian itu bisa beresonansi ke pemilih secara umum? Jadi Bisakah memang- misalnya data-data itu menunjukkan bahwa memang ya ingin ada ganti presiden? Strategi dan treatment politik itu harus dikonfirmasi dari data yang akurat, tentu secara metodologis, sehingga butuh semacam apakah itu berhasil dikonversi menjadi dukungan suara. Itu penting. Nah, ujungnya di sana. Kalau misalnya tidak efektif, sebenarnya tidak ada gunanya juga. Sama orang menjadikan survei sebagai strategi untuk menggalang opini, percuma juga kalau kemudian dia menang di survei lalu pada hari hanya kalah. Survei itu adalah alat ukur untuk melihat trennya seperti apa. Jadi data hari ini memang Pak Joko Widodo alat tertinggi, meskipun posisinya memang belum aman. Nah, dari data, dari konfigurasi politik seperti ini sebenarnya menurut saya dari sisi Pak Jokowi, melawan Pak Prabowo maupun Pak Prabowo menunjuk siapa itu sama beratnya yang harus diantisipasi. Meskipun posisi Pak Jokowi sekarang sedang tinggi. Nah, ini yang saya kira ujung-ujungnya soal media sosial dan sebagainya itu adalah apakah memberikan dampak elektoral atau tidak kepada kandidat yang mereka usung. Kalau tidak hati-hati justru bisa sebaliknya. Dan pilih, yang disasar itu ada pemilih rasional. Tadi soal gagasan, soal data, itu kan bertarung untuk merebut pemilih rasional. Ada pemilih sosiologis, dia sangat terpengaruh pada isu-isu agama, isu daerah, isu etnisitas. Kemudian ada pemilih psikologis, soal tadi. Bang Adian katakan soal kaos, buka baju, kemudian ada yang pakai gaya dilanjutkan itu dan seterusnya. Tapi ini persoalan menurut saya soal demokrasi, silakan saja dari pihak oposisi menyiapkan ganti presiden, yang pro pemerintah juga tetap Jokowi. Silakan kedua-duanya, silakan, dan mana yang laku. Kalau 2019 itu boleh lanjut, tapi boleh juga ganti. Yang tidak boleh dilanjutkan itu hanya 2024. Kalau 2024 itu memang harus diganti. Kalau 2019 boleh lanjut, boleh ganti. Itu demokrasi kita. Kita tepuk tangan untuk Mas Hanta. yang jelas selain retorika ganti presiden, ganti kaos, buka kaos dan sebagainya, yang juga ramai belakangan ini adalah ketika salah seorang politisi, tepatnya Pak Amin Rais, Ketua Dewan Kehormatan PAN, sempat melontarkan pernyataan yang membuat ramai.
mendikotomikan antara partai setan dan partai Allah. Kita akan bahas soal itu setelah pariwara. Saya akan tanyakan Sekjen PAN setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa.